Dalam arti kata gue selalu mikir gue tuh belum work hard. Gue masih ngerasa gue tuh belum deserve Sabtu sama Minggu. Siapa gue, gila, masih bangun jam 11 pagi udah punya apa. Gue tuh masih maybe sometimes it sounds like I'm very hard on myself. Ini ya. buat kalian-kalian ini nih, Aninnya bangun jam 11 pasti nyesel. Halo bisnis, selamat datang di Jubir Talk Show. Balik lagi sama gue Rizky. Nah, siang ini kita mau ketemu influencer ternama nih ya, yang Rizky? juga kamu Rizky. saya Rizky. Nah, yang juga punya brand sportswear. Nah, kita Lifestyle brand lah. lifestyle brand ya. Jadi as a lifestyle brand. Yes. Nah, kita kenalin dulu nih dari Mbak Anindita Hidayat. Sebelin pakai Mbak. Mbak ya? Apa Mas? Teteh? Aku teteh ya, lebih Sunda soalnya Oke, ya. lebih Sunda. Apa Jadi kabar Rizky? dibalikin ya. Ya, baik Mbak Anin. Mbak Anin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang sibuk apa aja Mbak Anin nih selain brand The Sunday Sky ini? Nyari duit, nyari kebahagiaan. Pasangan? Udah ada. Udah ada, aman. Senin sampai Sabtu beda 7 ganti-ganti. Masa cakep Minggu begini satu? kalau 7. Oh iya, Minggu istirahat dong. Oh iya. Minggu istirahat. Berarti 6. 6. Kurang 1 kalau Kurang 7. Satu kalau Minggu mencintai diri sendiri kali ya. Oke, self love. Self love. Love yourself. Love yourself, no matter what they say. Yaudah. Kita coba nanya-nanya The Sunday Sky. Kalau nggak sebelum The Sunday Sky deh. Mbak Anin tuh emang hobi olahraga. Selain olahraga ngapain lagi Mbak Anin? Apa ya? Teteh Anin. Jalan-jalan, aku hobi jalan-jalan, masak, terus baca buku, novel sama apa zaman dulu tuh kalau kecil komik Bobo gitu. Doraemon gitu-gitulah. Aku suka baca, terus kesini-sini ya gym udah jadi lifestyle juga akhirnya gitu loh. Cuman karena jiwa ini bisnis ya, dari lifestyle apa yang bisa dijadiin uang kan. Tapi aku lihat di Instagramnya Anin juga mobil ya? Mobil, aku suka mobil. Ngedrift sukanya, karena kalau yang lain tuh kayak biasa. Oh biasa banget. Kalau drift kan kayak deg-degan gitu. Oh deg-degan. Aku balap senengnya kalau balap gitu, lihat balap. Aku nggak tahu kenapa aku sukanya ngedrift gitu. Oke. Lengkap banget ini nih. Lengkap banget, makanya mahal nih. Mahal hobinya ya. Dari olahraga. Nah, ini kan kita ngomongin olahraga juga, terus punya brand. Tapi olahraga kan pasti disupport sama makanan. Tapi untuk healthy lifestyle udah jalan belum nih? Balance lifestyle. Balance lifestyle. Kalau aku sih balance lifestyle, karena it doesn't mean that I eat only chicken breast every day ya, enggak. Chicken breast spicy. Spicy, kanan kiri. McD spicy. Aku sih spicy sih Aku ya. juga Kanan spicy. biar lebih halal. Oh halal. Jadi ya gitu, kalau misalnya dibilang lifestyle-nya ya balance lifestyle, karena kalau misalnya dibilang healthy banget ya kayak aku juga nggak bisa ngeklaim aku se-healthy itu kok gitu loh. Aku masih suka makan ya fast food malam-malam atau apa, cuman I think the main the main issue here adalah kita harus bisa ya, bikin yang balance dan yang sustainable kan. That's the point, right? Kayak jadi justru salah satunya aku bikin si sosial media ini juga, terus aku share what I share in my Instagram is because kayak I want to let people know that it's not about eating chicken breast every day and not eating rice misalnya gitu. No, it's like it's balanced lifestyle gitu loh. Kayak lo hari ini makan nasi padang, lo sadar itu kolesterolnya tinggi, lo sadar kalorinya besar, oh ya udah besok mungkin lo kardio dong. Lebih ke mindset kayak gitu aja sih Mas Rizky gitu. Jadi harus balance ya? Balance aja gitu. It doesn't mean that I don't enjoy life gitu. I am enjoying life very much sekarang gitu. Cuman kalau ditanya tapi ngapain sih olahraga mulu? Rebahan dong, rebahan. Buat gue enjoy my life dengan olahraga, because karena dengan olahraga aku misalnya merasa aku lebih percaya diri, aku lebih gue lebih langsing nih atau apa, itu kan gimana kitanya kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak nggak menikmati hidup, justru aku menikmati hidup, dan sampai nanti hidup aku tuh mudah-mudahan dikasih umur panjang ya dengan sehat gitu kan. Makan apapun yang kamu mau itu bukan enjoying life, it's destroying your life, right? We cannot have cholesterol every day. We cannot eat seafood every day. It will ruin your life. Mesen McD jam 1 malam. Nah, tapi every day gitu for the rest of your life, like, man, like, you are ruining your life gitu kan. Jadi menurut aku sih kayak, ya gitu, aku makan McD, aku having cocktails on weekend, bla bla bla. Tapi ya
balik lagi, aduh gue pengen lebih langsing nih atau pengen apa ya, itu di olahraga atau di makan sehat nih gitu. Oke, jadi ini sebenarnya dari Anin sendiri ya. Sebenarnya kan kalau tadi ini gue tarik dari benang merahnya kayak sebenarnya sih lu juga udah nerapin tuh namanya healthy lifestyle hidup lu, atau yang lu bilang balance lifestyle lah ya. Balance lifestyle, terus olahraga tuh juga menjadi suatu hobi. Ya. Nah ini kan berarti kan sejalan sama bisnis lo nih. Bener. The Sunday Sky. Nah berarti The Sunday Sky itu berawal dari passion olahraga lo dong? Iya. Iya bener. Kalau misalnya ditanya gym dari kapan ya dari dulu sih, dari 2015 pertama kali aku daftar gym kan. Karena itu saat-saat itu gym-gym yang lagi hits itu masuk ke Indonesia tuh 2015 kan. Selfit gitu-gitu. Nah udah gitu aku daftar gym, terus pas kemarin aku berkehidupan selama 4 tahun di luar, di mana aku setiap hari tuh olahraga, nge-gym apa. Di mana sih di luar? Biar ngomong dikit nggak apa-apa. Ngomong banyak boleh nggak? Boleh. Ya aku di mana pas 2015 kan daftar gym, terus aku berkesempatan 2016 aku ke Inggris, dari 2016 sampai 2020 itu it change kayak banyak banget Riz. Gue manggil lu Riz beneran di sini. Biar gak boleh ya. Ki aja dong. Ki, oh iya. Ki. Jadi banyak banget gitu Ki yang berubah dari bagaimana aku menjalani hari-hari aku juga sendiri. Hal simple kayak gini Ki. Bir nggak apa-apa deh, kaku. Ki, bir, Riz, semua aja. Bir nggak apa-apa, it's okay. Bir ya, enak kan. For you nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa namanya, di mana di London itu, gue bener-bener ngeliat kayak, jadi dulu tuh gue tinggal tuh di daerah business district gitu, kayak di pinggiran tapi kayak SCBD gitu. Jadi yang gue lihat tuh eksmut semua gitu kan. Itu hal simple yang gue pengen ceritain. Terus setiap hari gue berangkat sekolah, mereka masuk ke daerah gue karena mereka ngantor di daerah gue kan. Ya, jadi gue arah sebaliknya. Setiap gue lihat tuh cewek-cewek tuh semua pakai baju kantor biasa formal, tapi bawa backpack, terus pakainya pakai sneakers. Oke, mereka pakai sneakers. Itu pagi. Pulang-pulang karena gue nyampe sana, mereka udah mau pulang. Mereka tuh yang tadinya pakai baju kantor, mereka sekarang udah pada pakai training gym. Udah pakai baju olahraga lah ya. Terus dari situ gue perhatiin kok banyak banget tempat gym di daerah itu tuh, daerah kantor gue, dan nggak mahal Bir, sama sekali nggak mahal, kayak bener-bener yang sebagus itu tuh 250.000 rupiah ya per bulan, 300.000 rupiah. Gue bilang oh ya memang mungkin demand-nya juga udah banyak. Mahalan gym di sini ya. Gitu kan. Dari situ gue mikir oh pantes di Indonesia pas gue akhirnya pulang 2020, pas gue lihat orang tuh masih mikir kayak healthy lifestyle, balance lifestyle, nge-gym tuh masih luxury Bir. Oh iya, masih itu kan luxury ya di sini. Kan? Jadi kayak enggak mahal. Justru sebenarnya lebih mahal lu setiap hari beli McD loh. Dibanding kalau misalnya lu nyetok tempe, ayam, kangkung. Sebenarnya ya kalau mau dihitung itu kalau matematikanya sebenarnya lebih mahal hidup lo yang nggak sehat gitu loh. Dan juga kalau di sana itu di London itu mereka memang udah biasa banget nge-gym tuh. Kalau di sini kan kita masih kayak ngapain lu gitu masih ala-ala, ngerti nggak sih? Nge-gym tuh kayak buat iya kan? Ya biasanya misalkan cowok nih baru mau PDKT sama cewek, baru nge-gym. Cewek mau baru ini. Padahal sebenarnya kalau di sana yang gue pelajari adalah it's very common. Why it's very common? Because it's part of the lifestyle itself. Udah jadi lifestyle. Udah lifestyle. Sedangkan di sini privilege. Masih privilege, masih dianggap luxury, masih bla 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 gitu. Jadi, nah yang mau gue terapkan di Indo itu adalah apa yang gue lihat di sana dari segi bukan hanya sejarah educationnya aja ya. Karena kalau misalnya having a degree dari luar tuh semua orang juga sebenarnya bisa dan mungkin sanggup, dan gue nggak punya nilai bagus yang gimana gitu loh. Yang gue punya adalah hal-hal kecil yang gue pengen aplikasikan di sini, dari mulai sesimpel gue pengen bilang sama orang, awareness sama teman-teman gue di Instagram yang nge-follow gue bahwa nge-gym atau healthy lifestyle sehat itu bukan luxury dan bukan ala-ala. Emang kamu tuh emang udah harus seperti itu gitu loh. Tapi itu butuh konsistensi sama komitmen nggak? Betul. Challenge-nya di situ nggak? Yes. Challenge di situ. Makanya kalau ditanyain kok lu bisa sekarang gini. Sebenarnya organik banget Bir. I didn't even try. Yang aku lakukan hanyalah nge-share apa yang memang part of me. I was just sharing what I do every day. Honestly gitu loh, secara honest ya kan, nggak dibuat-buat. Emang gue suka squat misalnya, gue upload istilahnya cek ombak ya kan, dan cek ombak yang nggak disengaja juga dong Bir, gue memang upload aja, tiba-tiba orang suka dan tertarik dan banyak yang kepo. Dari situ gue mikir oh bener di Indo itu belum common untuk olahraga kayak gue gini, gitu loh. Masih hitungannya tuh
orang bisa ngebagi waktunya dengan olahraganya, mungkin itu sebuah privilege. Iya, iya. Dan nge-gym di sini masih termasuk barang luxury. Iya, betul. Luxury lifestyle lah. Iya. Itu kayak nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya. Dan berarti nih gue balik lagi narik lagi ke brand lo di si Sunday Sky ini. Berarti itu lo nge-build bukan as a brand dong ya, as a lifestyle, lebih ke lifestyle. Lo penetrate ke sana. Yes, gua pengen menciptakan diri gua. If I were a brand, then I would be the Sunday Sky. Oke, jadi secara nggak langsung nih kalau tadi gue tarik juga inspirasinya. Yes. Itu adalah lifestyle. Betul. Berarti lo pengen penetrate di mana workout itu adalah sebuah lifestyle yang sebenarnya nggak susah dan itu bukan suatu yang lo harus punya privilege untuk ngejalanin itu bukan suatu yang luxury, tapi lo bisa dengan sederhana pun lo lakuin itu di rumah. The least lo bisa ya udah start. Jadi lebih ke for me the Sunday Sky is very very much emotional ya. As in kayak kalau misalnya gue pengen banyak hal yang gue ingin sampaikan sama temen-temen tuh ya dengan gue menciptakan si brand ini gitu, dimana gue bisa jadi secara objektifnya tuh gue pengen kayak nunjukin ke orang bahwa it's very easy to start doing your exercise atau gym apa segala macam dengan gue menyampaikan apa yang gue menghadirkan apa yang mereka butuhkan, as simple as that. Mereka butuh leggingsnya, mereka butuh sportwearnya, gue ada gitu. Jadi gue ingin membuat hidup lo lebih convenient aja dengan hadirnya The Sunday Sky gitu. Oke, jadi kalau jadi The Sunday Sky ini adalah Anindita Hidayat. Iya, as a brand. Oke. Nih, habis gitu kan, tadi kan lo udah cerita sedikit nih dari balik backgroundnya The Sunday Sky, terus inspirasinya dari mana. Nah, waktu start di awal tuh gimana sih strategi lo untuk masarin di si Sunday Sky ini? Apa yang lo pakai tuh? Diri gue sendiri lah pasti ya. Gue memulai dengan karena gue termasuk orang yang sangat konvensional bir. Jadi kayak apa yang gue bisa lakuin sendiri dulu ya udah gue lakuin sendiri dulu. Makanya as simple as awalnya gue berpikir itu produk pertama pengen celana olahraga which is legging. Terus gue ngelakuin research selama 1 tahun, gue beli dari semua brand, gue datengin semua pabrik di Karawang, di Jawa Barat segala macam. Ternyata tuh susah lah. Ada satu keinginan gue, satu bahan namanya polyester, spandex dan nilon. Itu tuh susah banget barangnya di Indo. Sampai akhirnya gue mikir aduh gimana ya, karena gue tuh orangnya agak terburu-buru dalam arti karena gue tuh selalu takut kehilangan momentum. Iya. Karena menurut gue ya itu momentum is your your best friend kan gitu kan. Gue takut aduh gimana ya jualannya kok nanti takut kelamaan, takut gini gitu kan. Gue mikir dulu, terus gue liatin lagi nih story gue kan, gue liatin lagi pas gue misalnya lagi olahraga, selain yang gue pakai si leggings itu kan gue olahraganya pakai resistant band. Jadi si karet resistant yang penggantinya barbell dan dumbbell, gitu kan gue pakein. Ya udah, kayaknya kalau resistant band nih pasti ada dulu nih pabriknya, nggak mungkin susah seperti sebahan itu. Ya udah deh, gue yang penting gue bisa jualan dulu, ada dulu produknya. Akhirnya gue pindah dulu tuh ke si resistant band itu. Jadi produk pertama The Sunday Sky itu si resistant band itu. Oh jadi berawal dari resistant band? Resistant band dulu. Bukan sportswear-nya? Bukan, karena ternyata kalau sudah dijalani memang tidak ada yang mudah ya saya. Susah sekali itu mencari si bahan itu yang gue pengen gitu. Tapi mumpung gue masih bisa jualan nih apa segala macam, udah deh ambil dulu deh itu yang ada. Ternyata kalau resistant band memang ada pabriknya, ada distributornya gitu. Jadi sebenarnya starting malah bukan dari sportswear. Bukan. Dari sports equipment. Yes, equipmentnya sendiri malah. Starting, gue kira dari sportswear loh. No. Gue awalnya mikirnya gitu Bir, itu kan kayak pengennya sih jualan langsung si leggings apa segala macam. Ternyata susah. Ya udah deh. Tapi kan gue juga olahraga selain, ternyata pas gue baca-baca komennya juga orang tuh sebenarnya 70% lebih ke Kak itu apa alatnya? Kak itu apa alatnya? Memang banyak yang nanya Kak leggingsnya apa, cuman lebih banyak yang nanya si karetnya itu sendiri. Jadi makanya ya udah gue jual si karetnya duluan gitu. Terus kalau di market nih, ada nggak sih kompetitornya? Terus gimana tuh buat ngatasin kompetitor? Banyak lah. Dan kompetitornya tuh ternyata Lucky Me, kompetitornya itu adalah klien gue sebagai Anindita Hidayat, banyak kan. Ya kan, jadi sebenarnya ya as simple as terus itu saat itu si kompetitor pertama gue nih si head to headnya adalah memang sama banget apa yang kita jual, nggak terlalu sama sih, cuman kayak ya sama lah bahannya segala macam kan. Cuman ya udah yang gue makanya balik lagi tadi biar dari awal
gue selalu berpikir bahwa brand yang gue ciptakan ini tuh gue pengen ada emotional attach-nya juga sama si produk yang lu pasarkan produk ini. Dan yang si customer ini, si pembeli gue. Nah sebenarnya menurut gue yang gue bisa jual lebih added value dari si The Sunday Sky dibanding kompetitor gue adalah gue punya customer yang loyal. Si followers gue ini, perempuan ini tuh secara data gue pelajari, walaupun gue tuh hanya 10% perempuannya, 90% laki, 98% laki-laki. 98, berarti 2% dong perempuan. 2%, itu awal, tapi sekarang gue ngupload, gue ada strategi lah, terus akhirnya sekarang udah 11 lah kurang lebih, anggap 10%. Sisanya masih laki-laki, normal ya, laki-laki ya, it's okay. Terus udah gitu si perempuan ini, walaupun awalnya gue takut, biar gue mikir gini sama tim gue, apakah ya udah nih lu besok upload ini dia make up biar naik si ceweknya, atau kan lu suka masak nih, upload deh biar naik. Terus gue mikir gini kan, ngelamun gue semalaman, daripada gue harus shifting market gue ke perempuan, kenapa gue nggak besar di market cowok aja? I don't mind di endorse atau ada barang-barang cowok, justru aku nggak masalah banget gitu, daripada aku harus susah payah shifting market aku ke perempuan. Aku berarti lawannya udah harus ngelawan Rahel V-nya, maybe Awkarin segala macam. For me it's stupid kalau misalnya gue kayak gitu. Lebih baik, tapi saat itu gue berpikir nih si 10% ini dari anggap 700.000 berarti 70.000 perempuan yang follow gue itu, they don't hate me. Jadi mereka pure aja gitu. Emang terinspirasi sama terinfluence oleh lo. Iya, jadi gue bilang sama manajer gue saat itu, gue nggak masalah Nyet mau yang nge-follow gue cewek cuma 7%, asal mereka tuh nggak pernah ada yang nge-hate gue, dan mereka justru malah lebih semangat daripada si yang laki-laki. Kalau laki-laki malah kotor semua komennya gitu kan, istilahnya, no offense. Tapi kalau misalnya yang perempuan malah kayak, Kak Anin itu beli di mana? Kak Anin ini deh. Gue dari situ kayak, oh inilah community yang harus gue bangun sebagai customer gue yang loyal, perempuan yang memang bisa gue inspirasikan gitu kan. Dan itu modal gue sebenarnya beda dari kompetitor gue. Kompetitor gue they just sell their stuff man gitu loh. Kalau gue, the reason why I try to sell the stuff is because they ask me about the stuff first gitu loh. Ya, the stuff is part of your lifestyle lah ya. Jadi kayak, ya balik lagi kan, The Sunday Sky goals at the end itu lifestyle. Bener. Not just a brand. Iya. Objektifnya ke sana. Tapi gue setuju sih, menurut gue lo berarti salah satu influencer yang nggak kosong ya. Soalnya apanya nih? Dalamnya. Soalnya kan, ya lo tahu influencer kita ada. Ya nggak. Soalnya lebih jarang yang isi ya. Iya, jadi menurut gue kan kalau lo sebagai influencer itu lo harus menginfluence orang-orang. Nah, yang gue lihat dari lo ini, lo menginfluence orang-orang dengan lifestyle lo, dengan healthy lifestyle lo, dengan workout lo. Nah, itu menurut gue it's amazing, itu bagus banget. Gue tuh awalnya kayak tiba-tiba pulang ke sini, udah gue cuman upload, tiba-tiba kan booming gitu ya, booming, dan gue tuh nggak tahu kata-kata influencer, selebgram tuh. Gue selama di London kan gue I don't even know kayak about most of the selebgram sekarang loh di sana tuh gitu loh ya. Karena gue kan nggak merhatiin Indonesia gitu. Terus pas gue pulang, iya sekarang tuh lagi hit selebgram, influencer, bla 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 bla. Oke, awal-awal gue di interview, gue dipanggil ke TV segala macam. Mereka bilang influencer. Gue juga masih kayak kurang serak ya, kayak apa sih influencer? Iya sekarang. Karena gue mikir gue nggak mau disebut sama orang influencer kalau gue tidak menginfluence hal yang baik dong. Nah, iya bener banget. Jadi menurut gue sih banyak yang mungkin apa yang tadi lo bilang kosong atau apa segala macam ya, karena mereka tidak paham the definition-nya dulu. Influencer ya. Padahal definisi influencer adalah lo harus menginfluence orang-orang. Iya. Gitu loh. Dan itu tuh kayak vice versa buat gue adalah saat gue mager, saat gue lagi bete, having a bad mood, apa segala macam, ada aja gitu komen orang kayak, Kak Anin terima kasih ya kamu mau inspirasi aku bla 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 bla. Gue di situ kayak terenyuh yang, niat gue mau bad mood gimana, lihat gue tuh untuk orang tuh gue tuh bermanfaat loh gitu loh. Jadi Nin lu jangan bad mood lah, lu jangan lagi bete apa segala macam. Jadi lebih ke, karena gue orangnya sensitif banget Bir. Gue tuh sangat peka sama hal-hal gitu yang kayak ada orang yang, Kak aku lihat kamu, aku follow kamu tuh, gue tuh kayak thank you ya. Gue selalu bilang kalau misalnya ada, Kak makasih aku ngefans banget gini-gini, gue selalu bilang sama orang yang fans sama gue, bilang makasih ya lu udah ngefans sama gue gitu loh. Karena gue sekarang seperti ini ya karena lu lah, gila gitu loh. Jadi timbal balik gitu loh. Dan gue jadi kadang kalau lagi malas gitu Bir, kayak malas gym apa segala macam, Anin kamu adalah harus menginfluence. Oke.
Karena kan gue juga manusia biasa, Bir. Iyalah, maksudnya lu juga ini. butuh istirahat segala macem. Tapi untungnya balik lagi, workout is part of my life, yes. Tapi ini kan dari tadi kita ngomongin oke-okenya nih. Sejauh ini ada nggak sih tapi lo merasa kayak stuck atau ada sebuah kegagalan dalam ya berbisnis atau gimana gitu? Ya banyak sih, gue lebih kayak hal-hal operasional ya, karena gue bilang tadi gue kan sangat konvensional orangnya, dimana gue melakukan A sampai Z-nya kalau bisa tuh sendiri dulu. Jadi gue sering sih kayak misalnya udah kenal sama konveksi gitu kan, konveksi apa segala macam, tiba-tiba dia bawa sampel kabur hilang, yang gue harus nyari lagi dari awal. Terus kayak di China itu ada supplier gue, dimana gue ya order segala macam, order bahan bla 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 bla. Tiba-tiba alamatnya yang gue masukin tuh salah, artinya salah kirim dong. Salah kirim, jadi dia salah kirim. Jadi forwarder gue kalau nggak salah udah pindah alamat apa gimana. Terus tiba-tiba ya dia nggak salah sih, dia ngirimin ke si alamat itu yang udah tutup kali gudangnya apa gimana, gue nggak ngerti. Terus yang dia ngomongnya pakai bahasa Cina, yang satu pakai bahasa Inggris, gue aduh mampus gue. Tapi kan kalau itu hilangnya di Tangerang kita bisa nyari, Bir. Itu akhirnya gimana? Di Guangzhou gitu kan, akhirnya gue itu ya pertama kali gue lagi kayak gue panik, terus gue bilang gini, gue tarik nafas, terus gue telepon nyokap gue, karena gue selalu berlindung tuh sama nyokap, dalam arti kayak bun, gue manggilnya bunda kan, bun aku lagi ini ada masalah di kerjaan aku, tolong dong bun doain aku, please ini apa namanya doain aku ya ini segala macam. Ya udah tenang kakak, nanti bunda doain gini. Oke deh, itu gue cuman kayak Bismillah udahlah, maksudnya kayak kalau gue selalu mikir gini, kalau sampai gue gagal, toh emang mau sukses kan harus gagal dulu. Iya. Ya nggak sih? Dan gitu gimana cara lo untuk bangkit lagi, overcome itu? Gue tuh sering banget kayak nontonin motivasi di YouTube apa segala macam. Ya memang bener, nggak mungkin nggak ada yang nggak gagal. Iya. Gue aja sekarang masih ngerasa gue sangat privilege. Dalam arti kata gue selalu mikir gue tuh belum work hard. Gue masih ngerasa gue tuh belum deserve Sabtu sama Minggu. Siapa gue, gila, masih bangun jam 11 pagi udah punya apa? Gue tuh masih maybe sometimes it sounds like I'm very hard on myself. Ini ya. Buat kalian ini nih, Aninnya bangun jam 11 masih nyesel. Anda gimana? Apa yang udah kalian lakukan? Gue tuh suka bete, suka kesel sama diri sendiri gitu, kayak ya Allah udah jam 11, kayak gue ngerasa belum achieve apa-apa, belum deserve. Gue masih ngerasa kayak belum deserve. Jadi kayak orang-orang kan kalau kemarin gitu kita ke Bali segala macam di pantai lah gitu kan, nggak ngeliat, cuma lihat awan gitu ya. Gue tuh nggak bisa, biar otak gue tuh kayak malah mikir ya. Yang mikir ini gimana, masukin ini masih gitu. Jadi menurut gue kayak memang ya gue masih bukan siapa-siapa lah gitu menurut gue. Jadi mungkin ya itu tadi, sometimes gue terdengar sangat hard on myself, tapi that's how I survive this world anyway gitu. I'm very hard on myself gitu, karena menurut gue hidup itu nggak keras, kadang elunya aja kayak Yupi. Oke, Yupi jadi kayak gitu lembek mungkin emang hidupnya nggak keras. Terus berarti kan ya cara lo overcome challenge itu kan lo agak berarti keras ya sama diri lo, lebih keras ya. Kalau nggak keras susah selesai. Oke. Nah, selain tadi kasus barang hilang, ada nggak sih tantangan lain gitu? Untuk sekarang nih kalau gue boleh tahu nih, buat teman-teman pebisnis juga nih di Sunday Sky itu sekarang udah jualan di mana aja sih sebenarnya? Gue ada jualan di kemarin cerita gue di 2 platform, sama mau masuk website. Yep. Udah cuman di situ dulu. Tokopedia, Shopee. Tokopedia dan Shopee. Tokopedia dan Shopee. Oke, baru di Tokopedia sama Shopee. Ngomongin marketplace. Sistem. Kan ribet, gua kan sebenarnya, tapi udah dari Aninnya sendiri udah aware nggak sih ada sistem tuh penting buat bisnis? Iya, makanya pas gua menghadapi kayak challenge kayak ya apa namanya nggak kehabisan stok lah, tiba-tiba nggak bener dari diskonnya apa ini itu, karena kan gua 2 kan, si Shopee sama Tokopedia nggak nyambung itu, jadi gua kayak aduh ribet banget. Makanya pas gua kemarin yang lu jelasin tentang integrasi sistemnya itu, gue kayak ini jawabannya gitu loh. Iya, lo lebih kayak udah nggak perlu repot ngatur stok sih, sama proses ordernya tinggal langsung dari Jubelio. Iya, jadi bener-bener satu doang ya, Bir ya. Iya, cuman dari satu dashboard lo bisa ya itu buat ngatur promo, lo juga bisa itu atur promo, proses order sama stok. Yang lo bilang kayak nyoret harga coret gitu, bisa kan? Bisa, harga coret bisa dilakuin di kita. Dan bener-bener gue berarti sebagai owner dan sebagai si adminnya nanti ini bener-bener dikasih kemudahan. Itu sih yang gue sangat kayak I really appreciate. Kemarin obrolan kita tentang Jubelio adalah kayak
convenient-nya itu loh. Jadi cuma satu aja dashboardnya. Iya, nah berarti sebenarnya dari Aninnya sendiri nih, lu udah aware banget ya, sistem tuh penting untuk operasional suatu bisnis sih. Ternyata iya. Terus iya. Kayak maybe you guys will agree juga, it's the core loh. Iya, harus akhir-akhirnya core itu. Makanya bagusnya sebenarnya emang dari start emang udah pakai dari start. Harusnya jadi nggak banyak yang harus di-adjust lagi gitu loh. Makanya gue bilang sama lu kan kayak kemarin, Bir tapi gue cuman, inget gak gue bilang, gue cuman ada Shopee sama Tokped loh, gue bilang gitu kan. Karena gue mikirnya, apakah mungkin Jubelio ini sistem yang sudah that great, yang nggak mungkin ngurusin bisnis yang cuman 2 gitu loh. Pertanyaan gue tuh seperti itu, Bir, kemarin itu kayak, justru tapi lu bilang kayak justru mending mulai dari awal dan saat lu cuman 2. Iya, nanti lu expand. Yes, akhirnya kemarin abis lu jelasin gue paham. Nanti kan malah menurut gue nih yang lagi baru nih, yang lagi ngetren banget itu kan TikTok Shop. Ya. Di situ lo malah bisa bikin video sekaligus langsung orang check out. Sumpah TikTok Shop tuh gitu. 2022. Jadi ntar lo bisa bikin video workout. Nanti lo kasih tahu aja itu celananya apa atau matrasnya apa. Jadi di-mention gitu ya? Iya bisa. Gila sih. Nanti prosesnya dari Jubelio loh. Jubelio udah ya langsung ya. Bener-bener makanya gue kayak awalnya concern gue gitu. Gue maksudnya bukan ini, tapi maksudnya kayak masa sih gue baru 2 e-commerce udah butuh gitu. Justru saat lu jelasin semuanya, oh iya bener-bener make sense. Alangkah lebih baiknya ya gue mulai dari saat masih 2 dan nanti akhirnya ekspansi betul. Ya, berkembang lah. Ya. Jadi untuk growing bisnis lo juga nih. Nah, terus gue mau balik lagi ke The Sunday Sky. Nih, kira-kira dari lo nih The Sunday Sky nextnya bakal ada apa sih? Next thing tuh buat The Sunday Sky ada apa sih? Bener-bener aja kan juga mau lebaran atau gimana? Mungkin lo ada sahur bareng gitu ya, ya nggak mungkin lo punya konten yang ngabuburit bareng, ngikutin lo workout, atau lo ntar mau kerja sama suatu. Gue sekarang lagi pengen my biggest ini adalah produk baru satu, terus kedua adalah gue pengen develop the community itu loh, komunitasnya itu gitu. Gue lagi sering baca-baca, nontonin gimana orang tuh membangun komunitasnya yang sangat loyal ya kan, sebagai warrior gitu kan disebutnya, karena gue sangat look up ke Gymshark juga. Dan yang gue pelajari dari most of the brands yang jalan yang menurut gue sukses di mata gue itu adalah ya karena mereka bisa manage relationship with the customer itself kayak very very good, as in itu udah jadi komunitas gitu loh. Jadi gue pengen kayak bukan maksudnya kayak cuman cewek doang, nggak, tapi justru si cewek-cewek ini, si temen sahabat-sahabat gue yang nge-follow gue ini, gue pengen bikinin satu platform yang dimana di situ kita bisa share semuanya gitu loh, biar kayak nggak cuma olahraga doang. Gue pengen sharing di mana kayak how are you, kayak how's your life, self love, lalala, dan bukan cuma gue yang ngajarin gitu loh, tapi gue pengennya tuh sharing gitu loh. Gue sekarang lagi mikir gimana nih caranya si platform komunitas gue. Sharing lifestyle juga lah ya. Ya kayak ya galau, cerita-cerita yang maksudnya kayak gue pengen se-attach itu hubungannya sama mereka. Ya jadi intinya kalau misalnya di Sunday Sky nextnya pasti produk baru on its way ya kan. Terus gue juga pengen ada beberapa activation juga untuk, karena kan yang gue pengen si komunitas itu ya, pengen membangun si komunitas itu. Cuman kedepannya, karena tadi gue bilang lifestyle, gue mau juga mengeluarkan satu produk untuk laki-laki. Oh, buat laki-laki bakal ada next thing. Ada dong. Dan gue akan nggak cuman gym atau fitness doang ya. Maksudnya kayak gue pengen juga ada ada barang tuh lifestyle tuh kayak any sports gitu. Tapi menurut gue lebih ke ekstrim ya, kayak drifting. Oke. Baju-bajunya juga olahraganya maksudnya memang ekstrim sih, fitness, tapi kayak cars juga ya. That's why kayak mungkin kan lifestyle ya. Jadi kayak gue pengen membangun lifestyle brand itu. Dan next itu adalah baju produk laki-laki. Oke, jadi sportswear untuk laki-laki. Terus juga tadi lo mau bikin community ya? Mau menciptakan komunitas. Itu menarik banget sih, menciptakan komunitas untuk sharing lifestyle segala macam ya. Jatuhnya saling support nggak sih? Biar ya menuju hidup yang lebih baik. Yes. Jadi kalau di luar yang gue perhatiin ya, influencer di UK itu mereka udah nggak ada, they don't have time to hate. Because they support each other, karena mereka udah bukan kayak fans sama artis, mereka tuh berteman gitu, and that's what I want gitu. Ya kita akan bikin gebrakan baru lah pastinya, The Sunday Sky.
Follow berarti Instagram The Oh Sunday iya Sky ya? dong, at Sunday Sky pasti. Sama Anindita Hidayat ya? At Anindita Hidayat. Boleh. Nah tadi nih kita udah lumayan lama nih, udah panjang ngobrol sama Anin. Kayak ini terpanjang nih. Terpanjang ya kayaknya. Iya mungkin ya, soalnya seru banget tadi kita dengerin cerita Anin gimana dia dapet inspirasi untuk bikin brand The Sunday Sky-nya. Dan tadi Anin sendiri yang ngomong The Sunday Sky is Anin, Anin is Sunday Sky ya. Jadi it's part of you ya. Yes. Itu jadi bener-bener ya buat kalian yang punya suatu passion atau hobi, jangan takut untuk dituangin menjadi suatu bisnis nih. Udah ada contohnya Anin. Iya benar. Dan dia sukses menjalani itu. Amin. Sukses nih Neh. Thank you udah datang ke sini. Thank you banget, dan thank you banget sih buat teman-teman juga di sini. Sama tadi kata Anin, jangan lupa kalian udah deserve apa bisa bangun jam 11. Sorry. Makanya bangun lebih pagi. 10.30. Ya udah, thank you semuanya. Thank you pebisnis yang udah nontonin kita nih. Sampai ketemu lagi di segmen Jubilee Talk Show selanjutnya. See you guys. Thank you. See you.